Hai, aku Salma dan selamat datang lagi di channel YouTube aku. Kita pasti sering kali atau pernah mendengar pepatah yang mengatakan di balik laki-laki yang sukses ada wanita di belakangnya. Ternyata pepatah ini benar adanya loh guys. Seperti halnya kesuksesan B.J. Habibie yang tak lepas dari peran dan karya wanita-wanita hebat di belakangnya, yaitu ibunda tercinta Raden Ayu Tuti Marini Puspawardojo dan istri tercinta Dr. Hajah Hasri Ainun Besari yang selalu menemani Eyang Habibie dimanapun hingga akhir hayatnya. Tapi sebelum ke pembahasannya, pastiin dulu kalian udah klik tombol like, komen di bawah, dan subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video cerita aku berikutnya. Dr. Hajah Hasri Ainun Besari atau yang biasa kita kenal dengan Hasri Ainun Habibie ini lahir di Semarang 11 Agustus 1937 dari pasangan Raden Muhammad Besari dan Sadarmi. Nama Hasri Ainun sendiri diambil dari bahasa Arab yang artinya mata yang indah. Emang bener ya, nama itu adalah doa, adalah harapan dari orang tua. Keluarga Ibu Ainun sendiri berasal dari keluarga yang mencintai pendidikan. Sosok yang berperan penting dalam mendorong Ibu Ainun untuk giat belajar, rajin belajar, yaitu adalah ibunya sendiri. Beliau menamatkan pendidikan dasarnya di Bandung dan melanjutkan pendidikan SMP dan SLTA-nya di kota yang sama. Nah, buat kalian yang belum tahu nih, ternyata Ibu Ainun dan Eyang Habibie dulu satu SMA. Pada saat itu Eyang Habibie menjadi kakak tingkatnya. Karena sama-sama cerdasnya, sampai guru ilmu pasti di sekolah tersebut menjodoh-jodohkan mereka. Beliau berkata gini, "Ini menarik, kalau Ainun dan Habibie menikah, pasti anaknya sama-sama pintar." Alasan lain mereka sering dijodoh-jodohkan karena pertama, mereka sama-sama anak keempat dari 8 bersaudara, sama-sama berasal dari keluarga yang mencintai pendidikan, dan yang paling unik sama-sama hobi berenang. Meski sering kali dijodoh-jodohkan, pada saat itu mereka belum tertarik untuk memulai hubungan percintaan. Setelah lulus SMA, beliau memilih untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di Universitas Indonesia dan mengambil jurusan kedokteran. Selama berkuliah, pasti banyak rintangan-rintangan yang beliau hadapi. Salah satunya pernah mendapat ejekan yang mengatakan bahwa wanita itu nggak bisa menjadi dokter yang hebat. Dokter yang hebat hanya bisa dicapai oleh laki-laki. Tapi hal tersebut tidak membuat Ibu Ainun akhirnya menyerah. Malah Ibu Ainun semakin bersemangat untuk bisa membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi dokter yang hebat. Atas kegigihannya dalam menekuni suatu bidang, beliau mendapatkan predikat lulusan terbaik di Fakultas Kedokteran UI pada tahun 1961 saat wisuda kelulusannya. Berbekal ijazah kedokteran Universitas Indonesia, beliau diterima bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Beliau dipekerjakan di bagian perawatan anak-anak yang secara tidak langsung membuat Ibu Ainun sangat peduli terhadap kesehatan anak-anak. Setelah kurang lebih bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, akhirnya Ibu Ainun dipersunting oleh Eyang Habibie dan menikah di tahun itu juga, tepatnya di tanggal 12 Mei 1962. Akad nikah beliau diadakan secara adat Jawa di Ranggamalela, Bandung, dan untuk resepsi pernikahannya diadakan dengan adat Gorontalo di Hotel Preanger. Nah, itulah. Pernikahan beliau dan Eyang Habibie dikaruniai dua orang anak. Yang pertama, Ilham Akbar Habibie, dan si bungsu Tareq Kemal Habibie. Ketika menikah dengan Eyang Habibie, beliau dihadapkan kepada dua pilihan terberat antara tetap bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau berperan dan berkarya di belakang layar sebagai istri dan ibu rumah tangga. Setelah melalui proses yang panjang, diskusi bersama Eyang Habibie, akhirnya Ibu Ainun memilih opsi yang kedua, yaitu sebagai istri dan ibu rumah tangga.
Selama hidup di Jerman, meski terbilang pas-pasan, beliau selalu senantiasa menemani Eyang Habibie dan berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan suaminya. Beliau pernah berkata, "Penghasilan kami pas-pasan. Suami harus mencuri waktu bekerja sebagai ahli konstruksi kereta api. Ia pulang jam 11 malam dan lanjut menulis disertasi. 2-3 kali seminggu, ia berjalan kaki sejauh 15 km ke tempat kerja. Sepatunya berlubang dan hanya ditambal saat musim dingin. Ketika hamil anak pertama, saya belajar menjahit untuk menghemat biaya. Lama-lama jahitan saya tidak jelek, saya bisa memperbaiki yang rusak, membuat pakaian bayi, dan menjahit pakaian dalam persiapan musim dingin. Prioritas kami sebelum Ilham lahir ialah membeli mesin jahit. Tidak ada uang sama sekali kecuali untuk membeli mesin jahit." Kebahagiaan beliau hadir di malam hari saat beliau dan suaminya bisa menjalani aktivitas masing-masing di ruangan yang sama. Setelah kedua anaknya dirasa cukup besar untuk bisa dititipkan ke pengasuh, beliau baru bisa ikut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai dokter anak di rumah sakit di Hamburg. Dengan pekerjaannya itu, beliau bisa mandiri dengan gaji yang hampir setara dengan suaminya, bahkan bisa untuk membeli tanah dan membangun rumah di Kagerberg. Namun setelah 2 tahun bekerja sebagai dokter, beliau memutuskan untuk berhenti bekerja dikarenakan putra bungsunya mengalami sakit keras. Tahun 1998 sampai 1999, Eyang Habibie ditunjuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Ibu Ainun tentu saja menjadi ibu negara yang harus setia mendampingi suaminya bekerja untuk negara. Selain berperan sebagai Ibu Negara Republik Indonesia ketiga, beliau juga berkiprah dalam membantu memperjuangkan para tunanetra agar bisa kembali melihat dengan normal. Beliau mendirikan Bank Mata yang pada saat itu masih menuai pro dan kontra pemerintah. Eksistensi Bank Mata sebenarnya sudah ada semenjak tahun 1968. Bank Mata ada untuk membantu para tunanetra di Indonesia. Kala itu, peran beliau bisa memperjuangkan peraturan yang tepat untuk donor mata sehingga bisa mendapatkan fatwa halalnya. Para tunanetra bangga terhadap beliau karena mampu membantu mengembalikan penglihatan mereka. Bahkan jasanya dikenal oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Mila F. Molek, SPMK. Di mata Profesor Nila, sosok Ibu Ainun sangat berjasa bagi bangsa, terutama di bidang mata. Tahun 2010, tepatnya tanggal 24 Maret, Ibu Hajah Hasri Ainun Habibie divonis menderita kanker ovarium stadium lanjut. Mendengar kabar buruk tersebut, Eyang Habibie mati-matian menelepon kedutaan besar di Jerman untuk mencarikan tiket penerbangan dari Indonesia ke Munchen guna menjamin fasilitas kesehatan untuk istrinya tersebut. Dan langsung hari itu juga Ibu Ainun diberangkatkan ke rumah sakit Ludwig Maximilians Universitas Klinikum Großscharder Munchen. Selama di rumah sakit Jerman, beliau sudah menjalani 9 kali operasi, 4 operasi diantaranya merupakan operasi yang utama. Selama di rumah sakit, Eyang Habibie selalu setia menemani Ibu Ainun selama 24 jam. Beliau bahkan pernah meminta suaminya untuk menggantikan pakaiannya karena beliau tidak ingin meninggal dalam keadaan kotor. Dan pada tanggal 22 Mei 2010, pukul 17.35 waktu Munchen, Ibu Ainun dinyatakan meninggal dunia setelah melewati masa kritisnya selama sehari, di mana hidupnya ditopang oleh alat.
Jenazahnya diberangkatkan dari Jerman pada tanggal 24 Mei dan tiba di Jakarta tanggal 25 Mei, dan hari itu pula dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Oke guys, sekian dulu video bercerita aku hari ini mengenai biografi singkat Ibu Ainun Besari atau Ibu Ainun Habibie ini. Menurutku beliau itu wanita yang sangat-sangat hebat, yang mampu mengimbangi perannya antara menjadi istri, ibu negara, ibu rumah tangga, atau jadi dokter. Menurut kalian bagaimana guys? Komen di bawah ya. Oh ya, buat kalian yang belum nonton film Habibie Ainun dan Habibie Ainun 3, aku rekomendasi banget buat kalian tonton karena bagus banget. Apalagi Habibie Ainun 3 itu menceritakan masa mudanya beliau sendiri. Oh ya, semoga video aku kali ini bisa menemani hari-hari kalian. Semoga kalian suka juga dan semoga bisa menambah wawasan kalian mengenai pahlawan Indonesia. Oh ya, apabila ada kesalahan informasi atau info-info yang belum aku sampaikan tadi, boleh banget komen di bawah. Dan buat kalian yang belum follow Instagram aku, follow di sini ya. Oke guys, sampai jumpa di video bercerita berikutnya. Bye bye.